Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Aris akan mengisi petak 2 kali 2 berikut dengan bilangan prima berbeda yang nilainya masing-masing kurang dari 40. Banyak cara untuk mengisi petak-petak tersebut adalah A, B, C, atau yang D. Berarti langkah pertama di sini kita harus menyebutkan dulu bilangan primanya itu apa saja sih yang kurang dari 40. Bisa kamu Hmm. menyebutkan bilangan primanya apa saja? 2, Satu, dua, 3, tiga, 5, lima, 7, 7, terus 11, 13, 11, 13, 13, terus 17, 17, terus apa? 19, 19, 19 19, prima, iya, dua terus tiga, dua tiga, dua tiga, 23, terus apa ya? dua Dua 29, tujuh, 27 29, bukan, dua 29 ya, sembilan, terus tiga puluh dua satu, satu, terus tiga, tiga tiga tujuh, tiga tiga tujuh, bukan, 35 tiga bukan, tujuh, 37 ya, 39 juga bukan. Jadi total ada berapa ini? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enam, 8, 9, delapan, 10, 11, 12. sebelas, 12 ya? 12 faktorial. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu, 2, 12. Total ada 12 bilangan prima. Nah, dari 12 bilangan prima ini akan dipilih 4 bilangan prima untuk mengisi 4 kotak di sini. Ada 1, 2, 3, 4. Banyaknya cara untuk mengisinya itu ada berapa? Dari 12 bilangan prima akan kita pilih hanya 4 bilangan prima untuk mengisi masing-masing petak ini. Bagaimana cara menentukan banyaknya cara? Yaitu dengan menggunakan yang namanya permutasi. Permutasi. Permutasi itu adalah banyak cara yang digunakan untuk memilih beberapa objek dari total objek yang ada dengan memperhatikan urutan. Ingat, dengan memperhatikan urutan. Itu permutasi. Urutan di sini tuh maksudnya adalah satu itu mau menandakan dia petak yang pertama, dua itu petak yang kedua, tiga itu petak yang ketiga, empat itu petak yang keempat. Jadi dari 12 bilangan prima akan kita pilih 4 petak bilangan prima untuk mengisi petak-petak itu. Jadi rumusnya adalah 12 permutasi 4. Artinya apa? Artinya adalah 12 faktorial dibagi dengan 12 dikurang 4 faktorial. Ini banyaknya cara untuk mengisi petak-petak tersebut. 4 petak yang diisi dari total ada 12 petak ya. Ini menggunakan konsep yang namanya permutasi. 12 permutasi 4, rumusnya adalah 12 faktorial, diperoleh dari sini 12-nya, dibagi dengan 12 dikurang 4 faktorial. Ini sama dengan 12 faktorial, yang di bawah itu adalah 8 faktorial. 12 faktorial, seperti yang sudah kita bahas tadi, itu artinya adalah 12 dikali 11, dikali 10, dikali 9, dan dikali 8 faktorial. Bagian penyebutnya itu adalah 8 faktorial. Ini bisa kita lakukan pencoretan karena sama-sama 8 faktorial, maka menyisakan 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9. Hasilnya itu adalah yang C, yaitu 11.880. Seenggaknya kamu tuh tahu dulu konsep apa itu permutasi, dan nantinya akan ada juga konsep yang namanya konsep kombinasi. Bedanya adalah
Dua-duanya ini sama-sama digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu susunan. Perbedaannya adalah kalau permutasi itu memperhatikan urutan dari bilangan-bilangannya, kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan bilangannya. Dan kombinasi ini akan kita bahas di soal yang nomor 12. Gitu ya, Arya ya. Agak sedikit susah sih, karena emang basicnya itu baru diajarkan di level SMP, SMP kelas 3 barangkali. Gitu ya, apakah ada pertanyaan? Enggak. Oke, coba saya lanjut sekarang. Untuk 12 itu agak susah juga caranya ya. Coba kita lompat-lompat aja ke soal nomor 13. Ini cukup gampang ini 13 berkaitan dengan bilangan. Saya tiga bukti belum semua. 35% dari suatu bilangan adalah 75. Maka 21% dari bilangan tersebut adalah, ini cara ngerjainnya gampang. Jadi Tiga begini, 35% dari suatu bilangan itu adalah 75. bukti. Sedangkan 21% dari suatu bilangan itu berapa nilainya? Ini yang kita cari. Nah, Oke. dari sini tinggal gunakan perbandingan senilai, yaitu 35% kita bagi dengan 21% sama dengan 75 dibagi dengan yang kita cari. Kita misalkan aja dengan suatu variabel, yaitu variabel X. Gitu. Nah, kemudian ini kan persen-persen kan hilang ya. Tinggal 35 dibagi 21. Itu sama-sama bisa kita bagi dengan 7 loh. Atas kita bagi dengan 7, bawah bisa kita bagi dengan 7. Biar lebih sederhana. 35 bagi 7 yaitu 5 dibagi 21 bagi 7 yaitu 3. Sama dengan 75 dibagi dengan X. X ini yang kita cari ya nilainya. Dan kita misalkan agar mempermudah dalam pekerjaan soal. Nah, kalau dari sini berarti gimana langkah berikutnya? Ya tinggal kita kalikan silang aja. 5 dikali X yaitu 5X sama dengan 3 dikali 75. Ini dikali ya. Nah, ini kan 5 di sini nih. 5 itu dikali dengan X. Kalau kita pindah ke ruas kanan nanti menjadi pembagian. 3 dikali 75 dibagi dengan 5. Seperti ini. Sehingga X-nya itu sama dengan 75 dibagi 5. Itu hasilnya adalah 15. 15 dikali dengan 3 itu adalah 45. Jadi nilainya adalah yang C. Hasilnya itu 46. Nah, ini konsep bilangan ini tuh sering kali muncul karena menggunakan konsep yang namanya perbandingan senilai. Kenapa senilai? Karena semakin banyak bilangannya, persentasenya, maka nilai bilangannya juga akan semakin besar. Semakin kecil persentase bilangannya, maka nilai bilangannya pun juga akan semakin kecil. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, tinggal satu soal nih, coba kita bahas nomor 14. Kira-kira gimana ngerjainnya? Kalau kamu Median dari data berikut adalah oh, eh, eh, aduh, median median nilai data tengah tengah setelah datanya diurutkan. Diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Paling gampang 35 itu ya kita bikin aja keempat datanya ini menjadi pecahan. misalkan Iya, muat biar ya gampang. 4/5 itu berapa? 4/5 maksudnya pecahan
4/5 apa? Menjadi desimal, sorry, menjadi desimal. Oh, 4/5 itu 45, 45 per 100, 45 per 45 per 100. Terus ya? Bener. Jadi ini aja sih paling gampang Arya. Paling gampang menjadi pecahan desimal, bukan bukan pecahan biasa yang menjadi bentuk desimal. Bentuk desimal. 4/5 itu sama dengan 0, Nol per, berapa? enggak, nol per 4 per 5, 0/4/5. 0,8 ya. Iya nggak sih? Apa? Hah? 4 dibagi 5. Kan di sini Oh ya. 0 nih. Di sini tambah 0. 40 bagi 5 itu 8. 0,8. 5 per 10 itu Nol berapa? per 10. 0, berapa? Nol, nol, udah, pas nggak lagi Jokowi. 5 per 10 kalau kita Bentar, bikin menjadi pecahan desimal itu berarti 0,5. 0,5. Oke, kemudian di sini ada 0,235. Ya. Saya rapikan dulu ya. Ada 0,8 tadi, 4 per 5, 5 per 10 itu 0,5, lalu ada Dua 0,235. tiga lima. Yang terakhir ada 3 per 4. Berapa itu? Pecahan, sorry, bentuk Hmm. desimalnya berapa? 3 per 4. Ber, hmm. Lagi, nggak, eh, nggak, hmm. Nol, nol, Berapa? 0, 0,7, 0,7, eh, 7. nggak, 1,3, tiga 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 tiga, yes. Nggak, 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 hmm. Ini 3/4. 0,75. Oke, bener. Hasilnya 0,75. Nah, perhatikan. Alasan saya kenapa pecahan biasa di sini diubah menjadi bentuk desimal, itu biar kita tahu mana yang nilainya lebih besar dan mana yang nilainya paling kecil. Kenapa seperti itu? Karena media itu memperhatikan data yang diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini data-datanya itu belum diurutkan. Setelah diurutkan, baru nih kita bisa susun di sini. Kita urutkan dulu dari yang paling kecil 0,235 ya, 0,75, 0,5 dulu, 0,75, 0,75 baru 0,8. 0,8. Di Nilai tengahnya tengah-tengahnya berapa? lagi. Di sini ada 4 data. 1, 2, 3, 4. Tengah-tengahnya yang mana? Tengah-tengahnya berarti antara data kedua dengan data yang ketiga. Di sini ya. Ketiga, Di ya. sini nih. 0,5 Berarti tambah 0,75 dibagi 2. ya,
0,5 tambah 0,75 dibagi dengan 2. Yang mana hasilnya? Satu puluh lima. Benar. 125 1,25 bagi dua. Iya, benar. 1,25 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah Nol nol na, nol hmm. Oh ya. Eh, eh, 0,8. bukan 0,8. Berapa ya? 0,6. Berapa ya? Berapa Arya hasilnya? Hmm, 0, nggak, nggak, nggak tahu. Gitu itu. Oke, coba saya hitung ya pakai pembagian bersusun ya. 1,25 dibagi dengan 2. Ini saya hapus dulu. Satu koma 25. dua lima dibagi dengan 2. Gini ya. Oh, oh saat aja. Pantesan terus. Kenapa? Oh ya. Jelas di sini 0 koma. Kenapa? Karena 1 dibagi 2 nggak bisa. Jadi sekarang komanya pindah ke sini. 12,5. 12 dibagi 2 itu adalah 6. 6 kali 2 itu 12. Kemudian turun 5-nya nih. 5. 5 dibagi dengan 2, yang paling dekat itu adalah 2. Kenapa? Karena 2 kali 2 itu adalah 4. 5 dikurangi 4 itu 1, pinjem 0, 10. 10 dikurangi dibagi 5, sorry, 10 dibagi 2 adalah 5. Lima. Jadi hasilnya Udah 0,2. 0,625 ya. Jawabannya itu adalah yang B. Jadi kuncinya Oke. untuk median itu adalah yang pertama, kalau misalkan datanya itu dalam bentuk pecahan, pecahan ini kan kita nggak tahu ya, mana yang lebih besar, mana yang nilainya lebih kecil. Apakah Ya. 4 per 5 itu lebih besar dari 5 per 10? Kita kan nggak tahu nilainya. Makanya kita ubah dulu bentuk pecahan ini menjadi bentuk desimal agar diketahui mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kenapa begitu? Karena median itu memperhatikan data urutan. Harus diurutkan dulu datanya dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Baru kita tentukan nilai tengahnya. Kalau tadi tuh datanya ada sebanyak genap, berarti nanti akan ada penjumlahan dari dua bilangan yang terdekat. Lalu kita bagi dengan 2. Tapi kalau jumlah datanya itu bilangan ganjil, kayak misalkan 3 gitu, ya kita ambil aja nilai tengahnya berupa satu bilangan. Kira-kira gitu ya, Arya ya. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari Arya? Eh, Gimana? enggak. Nggak ada ya? Enggak. Oke, kenapa? Enggak. Nggak ada. Ya.
Ada atau nggak ada, Arya? Nggak ada. Nggak Nggak ada, ada. oke. Oke, nanti untuk videonya saya share di YouTube ya untuk bahan belajar lagi buat kamu. Nanti saya akan share linknya. Terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Selamat sore, Arya. Oke, mantap.